Ada suara tangisan di lift saat Keanu dan teman-temannya hendak menghadiri acara ulang tahun circle almarhum Lula. Dan juga ada suara samar bilang, aku kedinginan saat teman-teman almarhum Lula menghadiri pemakamannya ya. Banyak yang berspekulasi kalau itu adalah suara almarhum Lula yang ingin menyampaikan sesuatu. Nah, coba kita dengerin dulu ya. Viral, suara diduga tangisan perempuan di video Dara Arafah, netizen merinding dan ramai berspekulasi. Wow, ini ada foto circle-nya ya. Kan rambutnya lepek banget ya. Kan rambutnya lepek banget ya. Rambut lepek, hidung lu tuh turun. Hidung turun juga parah. Hidung turun parah, bos. Ini udah nyampe, koreknya mana? Minjem kompor juga parah. Ini mau surprisean orang. Kan rambutnya lepek banget ya. Rambut lepek, hidung lu tuh turun. Hidung turun juga parah. Hidung turun parah, bos. Ini udah nyampe. Kan rambutnya lepek banget ya. Rambut lepek, hidung. Oh, terdengar dari dua rekaman HP ya, dari story-nya Risha Brabo ya, yang pertama terdengar juga jelas ini ya, ada suara nangis. Yang kedua dari story-nya Dara Arafah ya, berarti dari dua kamera ya, dari dua sudut yang berbeda tapi masih kedengaran suaranya. Tapi kalau kita lihat gak ada yang nangis ya. Ini semua kamera story-nya ke Keanu pasti semuanya harusnya ada suaranya ya. Tapi pas dilihat sekeliling gak ada yang nangis ya. Jadi itu suara apa ya? Dan ini kata netizen nih. Ada yang bilang itu suara temennya gak sih? Suara si Sarah. Tapi gak ada yang nangis ya di sana ya. Mereka pada happy gitu kan ya. Nah, jadi banyak netizen tuh berspekulasi kalau itu tuh suara almarhum ya Lula gitu, karena ya sedih aja gitu, mungkin biasanya suka ngumpul bareng gitu kan ya, tapi sekarang udah beda gitu kan ya. Nah, ini juga ada yang komen katanya dari Elia ya, hal gaib itu ada, tapi ingat orang yang sudah tiada itu gak bisa gentayangan karena ketika meninggal rohnya diambil, bahkan jin aja gak tahu rohnya tuh dibawa kemana katanya ya. Itu suara yang pertama ya, suara nangis di lift. Tapi ada juga nih suara waktu di pemakamannya almarhum ya, ini dia suaranya, aku kedinginan katanya. Maaf lahir batin holik kita. Oh iya, benar. Maaf lahir batin holik kita. Suaranya tuh kecil ya, tapi bukan dari kamera dekat gitu, kayak dari jauh gitu ya, kayak dari atas gitu. Dan aku kedinginan gitu kan, kayak nangis gak sih kayak gitu ya. Di detik pertama, jadi ini masih teman-temannya almarhum ya waktu menghadiri pemakaman gitu. Karena netizen tuh jeli banget ya, sampai viral gitu sih. Kalau misalkan ini orang-orang aku kedinginan, bisa aja teman-temannya ya, karena kan mereka ini ada di luar dan udah malam gitu kan, jadi bisa aja teman-temannya yang bilang kayak gitu ya, jadi kerekam sama suara. Dan ada juga netizen yang bilang nggak berspekulasi kalau itu tuh ya suara almarhum gitu, gak mau ditinggalin ya. Nah, ini juga ada komentar dari Ami Queen. Aku ada sedikit cerita pada saat bibiku tiada. Setelah pemakaman semua pulang terus tahlil. Bibiku yang satu lagi ketiduran setelah maghrib, dan antara tidur dan sadar dia seperti mendengar almarhum menangis sambil bilang, Sri, dingin, gelap, nangis lagi, dingin. Kaget bibiku langsung bangun dan baca lagi Yasin ya. Malamnya mimpi lagi, katanya almarhum bilang kalau pas tadi itu tahlil keluarga yang hadir baca Yasin, di sini keluarga yang sudah tiadanya juga ada katanya ya. Nyampe itu doanya, Masya Allah katanya ya. Merinding ya. Dan juga ada yang bilang aku dengarnya suara cowok bilang aku kebingungan, aku kedinginan sih kalau aku dengarnya ya. Editan bukan sih katanya. Ini banyak banget netizen yang sering menyangkut pautkan mantannya Lula, yaitu L, yang lebih berkontribusi untuk hidup almarhum Lula dibanding YB sekarang ya. Terlihat dari postingan Instagramnya L yang banyak mendapatkan ucapan terima kasih dari teman-temannya almarhum Lula dibandingkan dengan YB ya. Nah, netizen juga bilang kalau almarhum Lula itu pasti gak akan senang kalau YB disalahkan terus atas kepergiannya ya. Dan netizen bilang selama bersama YB, almarhum Lula jadi gak punya waktu bersama teman-temannya. Dan mungkin jadi sedih ya, karena YB itu terus disalah-salahin gitu kan ya. Nah, tapi apakah bisa orang yang sudah tiada memberikan suara seperti tangisan atau perkataan kepada seseorang di dunia yang masih hidup? Nah, ini ada juga komentar yang ilmiah ya, katanya dari Jajan Mangewu katanya. Secara teknis, suara yang diinterpretasikan sebagai suara hantu atau entitas gaib dapat terekam oleh perangkat elektronik termasuk di dalam lift ya. Katanya fenomena ini sering disebut sebagai Electronic Phase Phenomenon atau EVP. Tapi belum tentu mistis juga sih ya katanya. Dalam parapsikologi diyakini bahwa entitas paranormal dapat memanipulasi energi atau suara bising putih white noise untuk menghasilkan suara. Beberapa teori juga menyebutkan hantu mungkin memiliki energi yang berinteraksi dengan frekuensi peralatan elektronik atau seperti lift ya. Lift adalah tempat yang seringkali sunyi namun memiliki banyak komponen elektrikal dan logam.
yang menurut para peneliti paranormal memudahkan terjadinya EVP atau interaksi energi. Banyak ilmuwan menganggap suara tersebut sebagai pareidolia atau gangguan radio elektronik ya. Ini suara jin, ilmuwan pada ngehalu katanya. Oke. Nah, dalam Islam, orang yang sudah tiada itu tidak bisa berkomunikasi langsung dengan manusia hidup untuk berbicara ya, menangis ataupun memberi pesan seperti orang yang hidup. Tapi yang ada ruh itu sudah berada di alam barzah atau di alam kubur ya, terpisah dari dunia. Mereka tidak akan kembali ke dunia untuk berinteraksi nih. Ada juga di dalam Al-Quran dan hadis menegaskan bahwa yang bisa menyerupai suara orang yang sudah tiada itu bukan ruh, melainkan jin atau setan ya, yang meniru suara, bentuk atau kebiasaan orang tersebut. Jadi bisa dibilang jin korin gitu kan ya. Tujuannya itu untuk menakut-nakuti, menyesatkan atau membuat orang percaya akan hal-hal gaib yang membuat kita keliru gitu kan ya. Nah, makanya dalam Islam mempercayai orang yang sudah tiada itu dianggap tidak benar ya. Jadi ya udah beda gitu, beda alam ya. Nah, ada juga sudut pandang pengalaman mistis dan juga budaya ya. Di banyak budaya termasuk di Indonesia ada kepercayaan bahwa itu ada arwah yang gentayangan ya. Ada orang yang sudah tiada tapi belum tenang, dan juga ada ruh untuk meminta tolong atau juga untuk minta didoakan, mungkin minta tolong untuk yang ada hutang atau apa gitu kan ya. Nah, namun ini tuh kepercayaan secara turun-temurun, bukan bukti secara ilmiah. Pengalaman yang dirasakan seringkali sangat nyata, tapi penyebabnya belum tentu dari arwah itu sendiri ya. Seperti yang tadi dibilang, itu mungkin jin korin yang ingin menyampaikan sesuatu gitu kan ya. Dan ada juga penjelasan psikologis dan juga ilmiahnya nih. Ini bagian yang sering bikin masuk akal nih kayak gitu ya. Nah, beberapa penyebab orang yang mendengar suara tangisan atau perkataan itu biasanya oleh halusinasi ringan ya, atau auditory hallucination. Bisa terjadi saat kita stres, kurang tidur, dan juga trauma kehilangan akan seseorang ya. Juga ada kesedihan mendalam. Jadi otak tuh memutar ulang suara orang yang pernah dekat dengan kita gitu kan ya. Tapi kalau misalkan ini terekam oleh elektronik gimana? Ya bisa aja kan si jin itu memanipulasi sumber elektronik di sana, jadi bisa memanfaatkan itu untuk memunculkan suara gitu kan ya. Secara ilmiahnya juga mungkin udah banyak alat-alat yang tersedia di online kayak gitu ya. Alat perekam hantu kayak gitu banyak banget sih kayak gitu ya. Nah, jadi apakah bisa orang yang sudah tiada berbicara kepada orang yang hidup? Kesimpulannya yaitu menurut agama ya nggak bisa ya, dan juga menurut sains juga nggak ada yang bisa dibuktikan orang yang sudah tiada itu bisa diajak ngobrol ya. Yang mungkin terjadi itu reaksi psikologis, gangguan tidur, dan sugesti. Tapi kalau misalkan terekam oleh alat-alat elektronik ya mungkin itu dari jin korin ya, yang membelokkan kita gitu untuk menakut-nakuti kita, atau bahkan untuk mempercayai mereka gitu kan ya. Nah, gimana sih menurut kalian, apakah ini emang editan atau gimana, atau emang ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu kan ya? Tapi apakah kalian percaya? Kalau aku sih kayaknya ya percaya jin korin sih ya. Kayak misalkan kayak ada almarhum Pina yang waktu itu di Cirebon ya, Pina Cirebon tuh kan dia menyampaikan dengan sangat sedih gitu kan ya. Dan itu menurut aku sih bukan Pinanya ya, tapi jin korinnya ya, karena kita semua kan memiliki jin korin ya yang mendampingi kita gitu. Jadi sama persis dengan kita gitu kan ya. Nah, kayak gitu sih menurut aku ya. Gimana menurut kalian? Oke, kita doakan saja semoga almarhumah tenang di sisinya ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini, and see you again.